Shalom teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya aku mau teman-teman buat on cam dulu yuk. Teman-teman on cam. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Seindah Siang di Sinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya alam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Diberikan kesempatan untuk teman-teman berdoa secara pribadi. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, ubahkanlah hidup kami menjadi yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa
Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ci Irin, tapi sebelumnya mari kita kembali angkat satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Iya, selamat pagi adik-adik remaja GKI Cicurug. Selamat pagi. Pagi, Ci. Pagi. Pagi, Ci. Pagi. Wah, kirain ngantuk ya. Tapi enggak ya, masih semangat. Oke, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan berkenan mengumpulkan kami meskipun di rumah kami masing-masing secara online kami beribadah Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Jika sebentar kami akan membuka Alkitab-Mu, membaca serta merenungkannya bersama-sama Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, mengajarkan kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik,
kita akan membuka kitab kita pada pagi hari ini, terambil dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sudah? Dibuka kitabnya? Sudah. Ya, hari ini pembacaan Alkitabnya akan Kak Irin tunjuk satu orang, satu ayat, berarti ada 3 orang, betul, yang akan membacakan ayatnya. Yang pertama adalah Nathanael Tanaya, ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, pasang. Oke. Ya, ayat yang ketiga dibacakan oleh Nathanael Tanaya, dan ketika membacakan Alkitab, tolong kameranya untuk dibuka. Oke. Lalu ayat yang keempat dibacakan oleh Yulita. Oh, Nathanael lagi di luar. Karena jadi berisik. Oke. Ayat yang ketiga digantikan oleh Nathanael Simanungkalit. Ada? Oke, aman ya, ada. Jadi ayat yang ketiga Nathanael Simanungkalit, ayat yang keempat ada Yulita Nurhayati, dan ayat yang kelima adalah Angel. Valen. Ya, Nathan Simanungkalit, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Yulita. Ayat yang kelima adalah Valen. Oke, siap? Ya. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Nathan Simanungkalit. Oh, iya. Oh. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara. Sebentar. Ya. Nathan, 2 Ya. Timotius. Oke. Saat. Udah ketemu belum itu, Nathan? 2 Timotius 1? Udah, Pak. Udah. Oke, aman. Ayo, Nathan. Ya. Maaf. Ucap syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yuni, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Ya, demikian juga pembacaan firman kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Iya, adik-adik remaja yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Baik semua? Baik? Baik, Ci. Baik, Puji sehat? Tuhan. Sehat? Lumayan, Ci. Sehat semua? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Iya, adik-adik yang terkasih, ya Pasam pasti sehat. Harus sehat Pasam ya. Ya, adik-adik yang terkasih, tema kita pada minggu pagi ini adalah bangkit dari keterpurukan. Adik-adik remaja, pernahkah di dalam kehidupan kalian mengalami masalah yang membuat diri kalian tertekan, putus asa, kecewa, bingung, marah, kehilangan semangat, dan juga motivasi hidup? Pernah kalian mengalami hal itu? Bisa di dalam keluarga, dengan teman, dengan pelajaran di sekolah, atau masalah apapun yang pernah kalian hadapi. Ada yang pernah menghadapi hal itu? Nggak usah curhat panjang-panjang, pernah nggak? Pernah gitu. Pernah, Ci. Nah, pernah. Kalau boleh Cirin bertanya lagi kepada Angel, dalam hal apa? Sedikit aja. Biasanya dalam keluarga sih, Ci. Dalam keluarga. Ada hubungan keluarga gitu. Oke, ada hubungannya dengan keluarga. Ada lagi yang lain selain Angel? Ada 31. Oh, Yepta pernah. Apa tuh Yepta? Ya gitu, Ci. Udah apa teh? Masalah keluarga terus tambah lagi sama masalah sekolah gitu. Masalah keluarga dan masalah sekolah. Ada lagi yang lain selain Yepta dan Angel? Iya, mungkin pasti semua orang pernah mengalami masa-masa yang memiliki masalah yang sangat sulit. Lalu ketika misalnya Angel atau Yepta mengalami hal tersebut, apa yang kalian rasakan? Dalam masalah keluarga yang mungkin Angel pernah alami, apa yang Angel rasakan ketika masalah itu datang? Tertekan, Ci. Tertekan. Padahal gak terlalu ngerasain, tapi kayak kenapa kayak gini gitu. Kenapa Tuhan kok harus begini gitu ya? Iya, Ci, kayak gitu. Oke. Lalu ada yang mungkin mengalami masalah, terus apa yang kalian rasakan ketika kalian mengalami masalah? Selain Angel ya, tadi Angel udah jawab. Atau mungkin nih anak-anak kelas 3 yang masih dalam masa galau karena harus memilih jurusan yang akan dituju. Apa yang kalian rasakan? Virgin? Iya, Ci. Gimana Virgin kalau punya masalah, apa sih yang kamu rasakan? Tertekan bener, Ci. Kata si Angel juga tertekan. Tertekan, bingung. Iya. Lalu ketika kalian, pertanyaan selanjutnya, lalu ketika kalian mengalami masalah itu dengan kondisi tertekan, apa yang kalian lakukan? Berdoa, Ci, tetap semangatin diri sendiri. Berdoa, tetap menyemangati diri sendiri. Kalau Yepta, tadi yang sudah menjawab, Yepta, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya, sama berdoa gitu. Rasanya pengen gimana ya? Pengen cepat beres gitu masalahnya. Ya,
berdoa supaya masalahnya cepat selesai dan berlalu gitu ya. Cepat terselesaikan dan berlalu. Ya, pasti setiap pribadi dari kita masing-masing memiliki masalah yang pernah kita alami atau saat ini sedang kita alami. Dari ayat yang telah kita baca yang berasal dari 2 Timotius ayat 1 pasal 1 ayat 3 sampai 5, kita telah membaca dan kita tahu bahwa tulisan ini adalah, kitab ini ditulis oleh Paulus pada saat Paulus di dalam penjara di Roma. Kalian tahu kondisi dalam penjara, kalau kalian pernah lihat di tayangan-tayangan televisi, kondisi dalam penjara dapat memunculkan pergulatan batin yang menyakitkan, apalagi bagi seorang hamba Tuhan. Sangat dimaklumi, karena Paulus saat dalam penjara mengalami kesepian. Paulus merasa sudah memberikan segalanya di dalam pelayanan. Namun ketika di dalam pelayanan satu persatu meninggalkan Paulus, pasti sangat sedih hatinya. Karena apa? Kita melihat bahwa ketika Paulus dalam penjara satu persatu meninggalkannya, itu tergambar jelas pada ayat yang ke-15. Coba Jose Manuel PS baca dong ayat yang ke-15. Apa ya itu ayat yang ke-15? Ayat apaan sih? Ayat apaan? 2 Timotius tadi ayat yang ke-15. 2 Timotius yang telah kita buka, ayat pasal 1, ayat yang ke-15-nya. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Iya, jadi fakta ini menyatakan bahwa satu persatu meninggalkan Paulus, sehingga Paulus menjadi sedih. Tetapi di ayat yang ke-17 dikatakan, Rebecca, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16 dulu, ayat 16, ayat yang ke-16. Rebecca? Maaf, Mama Maria tadi putus-putus. Oke, sekarang aman sinyalnya? Masih putus? Oke, kita ganti aja. Edward Sutagaol, ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Dan ayat yang ke-17, Miracle Hosanna. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Iya, walaupun ada sebagian yang meninggalkan, tetapi Paulus bersyukur bahwa masih ada orang-orang yang menjumpainya di dalam penjara. Ya, ditinggal orang-orang yang tadinya setia melayani bersama-sama membuat Paulus kecewa, kesepian, karena semua orang meninggalkan. Tetapi atas segalanya yang terjadi dalam hidupnya, Paulus tidak membiarkannya hal itu terpuruk. Paulus mendapatkan janji Tuhan, dan janji Tuhan ini dapat dibaca pada ayat yang ke-12. Febriana Alinsky minta tolong untuk dibacakan ayat yang ke-12. Oke, Ci. Ke-12 kan, Ci? Ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, keyakinan inilah yang membuat Paulus mampu bertahan menjalani penderitaan dan tetap melakukan karya pelayanannya dari balik penjara. Bahkan di dalam keadaan terpuruk pun Paulus mampu menguatkan Timotius.
dalam melakukan pelayanan, walaupun Paulus tahu kualitas iman Timotius yang dididik dalam iman oleh nenek dan ibunya, yang ayat kelima tadi kita sudah baca, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus tahu Timotius bahwa yakin imannya akan kuat. Tetapi Paulus tetap menguatkan Timotius di dalam melakukan pelayanannya. Karena Paulus tahu tidak mudah melakukan pelayanan di tengah situasi penolakan, penderitaan, dan penganiayaan karena Injil. Untuk itu, ayat ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita lihat bahwa Paulus di tengah segala keterpurukannya di dalam penjara masih mampu memberikan harapan, dukungan kepada Timotius. Lalu bagaimana dengan kita, anak-anak, adik-adik remaja milenial? Ketika kalian jatuh, terperosok di dalam segala masalah yang harus kalian hadapi, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian akan terus jatuh, terperosok jauh ke dalam masalah kamu seolah-olah tidak ada jalan keluar? Atau kalian akan bangkit terus menghadapi masalah tersebut? Mana yang akan kalian pilih? Coba Oktia, mana yang akan kamu pilih? Ketika kamu punya masalah di dalam kehidupan ini. Akan terus jatuh, terperosok jauh ke dalam masalah, seolah-olah tidak ada jalan keluar, atau kalian bangkit terus menghadapi masalah tersebut? Bangkit terus. Bangkit terus. Angel katakan berdoa, menyemangati diri sendiri aja, Ci, katanya. Ada sebuah ilustrasi kisah. Siapa yang tahu peserta Indonesian Idol kembar Melita dan Melisa Sidabutar? Pernah tahu ya? Dan mungkin lagu-lagu rohaninya pun pernah kalian dengar. Melita dan Melisa, oh nanti boleh ya Pak kita kenalan sama temennya adik Pak Sam. Karena udah ada yang request nih katanya pengen dipanggil dalam acara min kita. Oke lanjut ya Pak, kita nanti. Siap-siap. Ya, Melita dan Melisa adalah saudara kembar ikut sebagai peserta Indonesian Idol tahun 2019. Melita gagal, tetapi saudara kembarnya Melisa lolos sampai eliminasi 3. Kalau kalian tahu pada akhirnya ketika Melisa lolos di dalam eliminasi ketiga dan dia pulang, tak lama setelah kepulangannya itu kondisinya drop dan akhirnya meninggal. Padahal di tahun 2018 keluarga Melisa dan Melita Sidabutar mengalami masalah keuangan sehingga dengan keadaannya seperti itu mereka akhirnya memutuskan tidak dapat melanjutkan kuliah. Nah, kalau kita pernah dengar apa yang dikatakan Melita bahwa yang dia rasakan adalah marah, kecewa, bingung, gak ngerti harus ngapain. Tetapi kakak rohaninya mengajak dia untuk rekaman lagu rohani dan akhirnya dia memiliki album rohani yang dia katakan ketika dia pelayanan, di dalam setiap pelayanannya apapun masalah yang pernah dia hadapi, dia alami kekecewaan, kemarahan, segalanya, dia hanya katakan, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan. Karena kita tahu
sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi hal inilah yang membuat dia kuat sampai saat ini dia masih melayani, menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam salah satu syair lagu dengan judul Penolong yang Setia, kalau Penolong yang Setia, dikatakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut-takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Apa yang dilakukan Angel ketika Angel punya masalah? Betul, berdoa. Karena berdoa itu adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Tetaplah berdoa. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Karena Tuhan hanya sejauh doa saat kau berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup pulihkan. Jadi jangan lupa adik-adik, ketika masalah itu ada, ketika masalah itu datang, tetaplah berdoa. Yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, jangan tenggelam dalam keputusasaan. Artinya apa? Optimis. Jadi anak-anak Tuhan yang optimis, yang pasti akan ada harapan, yang mau katakan bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Kita mau katakan itu. Menyemangati diri sendiri. Betul yang Angel lakukan. Menyemangati diri sendiri. Lalu jangan mengumbar emosi. Artinya menangis, bersedih, menarik diri. Hal-hal yang negatif itu kita tinggalkan. Jangan kebanyakan. Karena nanti kita akan baper ke bawah perasaan. Dan kita tidak tahu bagaimana kita keluar dari masalah ini. Lalu terimalah dan beradaptasilah dengan situasi yang kita hadapi. Kelima, berbicaralah pada orang yang dapat kita percaya. Lalu yang keenam, galilah potensi dirimu. Tuhan tidak menciptakanmu dengan sembarangan. Pasti ada potensi dari dirimu yang bisa digali untuk mengatasi persoalan. Jadi, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, saat mengalami keterpurukan, jangan tinggal diam dalam keluhan dan keputusasaan. Karena sesungguhnya manusia diberikan ketangguhan oleh Tuhan untuk bisa berupaya dalam menghadapi persoalan hidup. Siapa mau bangkit, pasti ada jalan keluar. Karena kita punya Yesus penolong yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, segala permasalahan di dalam kehidupan yang kami alami saat ini, pasti ada jalan keluar. Kami yakin kami hanya punya satu penolong, Engkaulah Yesus, penolong kami yang setia. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap selalu berdoa kepadamu di dalam segala hal yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan sebagai anak-anak remaja yang percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong setiap pribadi lepas pribadi dari kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan remaja saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus anam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Silakan Cirin doa syafaat. Iya, adik-adik kita akan berdoa syafaat. Adakah pokok-pokok doa yang akan didoakan? Yang lagi ujian, oke. Sama yang lagi cari univ atau SMA, siap. Ada lagi? Kayaknya Pasam deh yang punya pokok doa, yang lain nggak ada ya Pak? Ayo Aman teman-teman. semua sih, yang lain kayaknya anak-anak. Anteng ya, adem. Aku lomba Tuh video. ada yang lomba video tuh, Ci. Oke, siap, Kesya. Ada yang lomba video. Lalu, hayu atuh, ya hayu atuh ditulis. Ada lagi? Sudah? Sudah. Kalau sudah, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kami boleh belajar firman-Mu untuk semakin kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Kami percaya, Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi itu semua. Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam segala pergumulan kehidupan yang harus mereka alami, di dalam sekolah mereka, di tengah kondisi yang belum stabil. Tuhan, kiranya mampukan mereka untuk mengerti pelajaran yang harus mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman anak-anak para remaja yang sedang mengikuti ujian. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mengerjakan soal dengan baik, memberikan hasil yang terbaik, dan kiranya dengan segala kejujuran mereka mengerjakan soal ujian. Sehingga melalui ujian yang mereka kerjakan, nama Tuhan pun dipermuliakan. Mampukan mereka Tuhan untuk melalui ujian ini dengan penuh kejujuran dan rasa takut akan Tuhan. Berikan mereka ketenangan di dalam mengerjakannya Tuhan, sehingga ketika mereka mengerjakannya, mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sedang mengalami masa-masa kebimbangan ketika mereka harus memilih jurusan yang akan mereka tuju untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam memilih jurusan yang akan mereka tuju, sehingga ketika mereka memilih apa yang mereka inginkan, kiranya Tuhan turut campur tangan dan turut serta di dalam proses memilih jurusan dan kampus yang mana yang akan mereka tuju. Sehingga mereka dengan penuh segala sukacita dapat belajar di tempat yang lebih tinggi dengan penuh ungkapan syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik remaja yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang SMA, kiranya Tuhan pun memampukan mereka untuk melewati masa-masa ujian, dan biarkanlah mereka boleh ditempatkan seturut dengan kehendak Tuhan di tempat sekolah menengah atas yang terbaik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberikan mereka kerajinan, Tuhan yang memberikan mereka semangat, agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Keisha yang akan mengikuti lomba video. Kiranya Tuhan memampukan Keisha untuk mengerjakan lomba video dengan baik. Tuhan berikan hikmat juga, dan Tuhan berikan kesehatan, agar ketika saatnya mengikuti lomba, dia dapat melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Tuhan dan juga Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin bangsa ini agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan juga yang menyertai para pemimpin pusat sampai pemerintahan daerah. Kiranya mereka dapat memimpin dengan baik. Mereka dapat memimpin dengan jujur di tengah-tengah situasi ekonomi, kesehatan yang sedang para pemimpin lakukan untuk dipulihkan. Kiranya Tuhan memampukan bangsa ini untuk keluar dari segala keterpurukan. Kiranya virus COVID-19 pun dapat berlalu Tuhan, dan kami dapat melakukan segala aktivitas seperti biasa. Kiranya pemulihan ekonomi pun boleh semakin baik, sehingga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju. Tuhan, terima kasih juga untuk ibadah ini. Kiranya kami, anak-anak-Mu, boleh bersukacita dengan ibadah remaja pada pagi hari ini dan merasakan kasih Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh yang kami alami dalam kehidupan kami, dan biarlah hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu tetap menyertai kami, menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan terlebih dahulu. Untuk mengirimi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, baru saja kami memberikan persembahan ini, berkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan kiranya supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini, dan untuk mengakhiri ibadah kita akan kembali angkat satu pujian, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani kehidupan kita. Pak Sam, izin saya pamit. Oke, Ci. Makasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yo, Warta masuk yo. Iya, Pak. Shalom, selamat pagi Koram. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama 1.
Metode pengumpulan persembahan. Sehubungan dengan pandemi virus Corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berantisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 129 0756 924 A.N. Bratawiwari Krisdiana Ginanti. 2. Bisa juga dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Lihat data penatua pendamping per wilayah. Atau langsung dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. 2. Mengingatkan untuk ibadah kopdar yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. 3. Jangan lupa teman-teman korem untuk mengingatkan teman-teman yang undur. 4. Untuk minggu depan yang jadi WL-nya Albert, wartanya Amelia, temaannya quality time dari ulangan 6, ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Pelayan firman-nya Pak Puji. Oke, ya. Terima kasih. Tadi Nathanael Simanungkalit ya, betul ya? Saya nggak salah orang kan? Iya Pak, iya Pak, iya. Iya bukan? Oke. Ada lagi pengumuman yang lain teman-teman? Selain ya Cicurug, ya sekarang tadi mati lampu ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi pengumuman? Ngurus? Ada Pak. Ada Pak. Oh, absen dari kirim. Thank you, Sinta. Ya, Mulyani silakan. Ya, jadi dalam rangka merayakan Pekan Keluarga, Remaja GKI Cicurug mengadakan lomba yang bisa teman-teman ikuti bersama keluarga kalian. Nah, lombanya ini dalam bentuk video kreatif A Day in My Life. Syaratnya, membuat video dokumentasi tentang kegiatan bersama keluarga dalam 1 hari. Bisa dalam bentuk video atau slideshow, foto yang diberi voice over dan subtitle. Kegiatan yang diunggah harus kegiatan terbaru dan dikumpulkan pada tanggal 19 Oktober 2021 melalui Google Form. Link pengumpulannya udah dikasih ya di grup Korem. Jangan lupa buat ya guys. Ya Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang lain pengumuman? Oke, kalau nggak ada berarti selamat hari Minggu semua. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.